yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SD 12 tahun, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru. Baiklah, puji dan syukur kita ucapkan kepada hadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kantor ini untuk penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang sesuai dengan modul 1.4. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Rasul kita yang ini Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kepala dan rekan guru yang telah menyediakan waktunya untuk saya berbagi praktek baik. Di sini saya bukan untuk mengajari, tetapi ingin berbagi, yaitu tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang sesuai dengan modul 1.4. Yang pertama, konsep utama modul 1.4 yaitu budaya positif ada 7, yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat memotivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam yaitu keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Nah, di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga semua peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dasar serta tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Jadi selama ini kita hanya mendengar pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Hanya kata-katanya aja. Sedangkan penerapannya itu kita adalah menurut gaya belajar anak. Di dalam kelas bisa kita bagi menurut tingkatannya. Ada ini anak yang hobi menggambar, anak hobi yang menulis. Nah, seperti itu pembelajaran berdiferensiasi. Kita bukan membeda-bedakan anak di sini, cuma gaya belajarnya yang membedakan. Di sini adalah pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi, guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut tidak mau melakukannya. Jadi guru tidak bisa mengontrol murid. Itu adalah ilusi. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu adalah ilusi, bukan kebenaran. Yang sebenarnya adalah mengkritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Di sini adalah ilusi orang dewasa itu tidak memiliki hak untuk memaksa. Contohnya misalkan bapak kepala sekolah memaksakan kepada rekan gurunya untuk berbuat sesuatu, berarti itu adalah ilusi. Jadi bapak sebagai bapak kepala sekolah tidak bisa memaksakan kehendaknya tanpa disetujui oleh rekan guru tersebut. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, di sini adalah stimulus respon, teori kontrol, pandangan tentang dunia. Jadi realitas kebutuhan kita sama. Tentunya kebutuhan kita setiap manusia itu berbeda. Contohnya kebutuhan saya dengan kebutuhan ibu Jenny tentunya tidak sama. Itu adalah tidak benar. Yang sebenarnya realitanya adalah kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Jadi semua orang itu melihat hal yang berbeda. Tidak mungkin pandangan saya dengan pandangan misalkan bapak itu sama. Yang ketiga itu kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Kita tidak bisa mengubah seseorang itu agar pandangan kita itu sama. Ini tidak benar ya. Pernyataannya tidak benar, orang lain bisa mengontrol saya. Yang bisa mengontrol saya adalah diri saya sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kecuali kita mau dikontrol orang tersebut. Yang selanjutnya pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Di sini pernyataannya salah. Yang sebenarnya melakukan kolaborasi dan konsentrasi menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Di sini tidak ada model pemikiran menang salah, itu juga pernyataan yang salah. Yang adanya model berpikir menang-menang. Nah, disiplin positif. Kata disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya latihan atau pendidikan dalam pengembangan hakikat spiritualitas dan kepribadian. Disiplin diartikan sebagai kepatuhan atau pengawasan dalam pengendalian peraturan atau hukum. Jadi secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk penerapan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Contohnya memukul. Ya, memukul di sini adalah hukuman tindakan kekerasan yang mengenai fisik. Jadi nilai-nilai kebajikan. Di sini meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, dan lurus hati. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, di sini adalah kebutuhan dasar manusia sebagai berikut. Untuk bertahan hidup. Jadi manusia untuk bertahan hidup itu perlu tempat tinggal dan kesehatan serta keamanan. Manusia itu juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, seperti contohnya dipedulikan, berbagi, kerjasama,
Penguasaan. Kebutuhan manusia itu tentang penguasaan seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, menjadi pemimpin, berprestasi dan didengarkan. Kebebasan. Jadi kebebasan di sini bisa kebutuhan manusia itu bebas sendiri, memiliki pilihan. Dan kesenangan untuk kesenangan belajar. Nah, di sini ada yang nomor 4, motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ekstrinsik ini berasal dari luar. Yang kedua, motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang bagusnya adalah motivasi intrinsik, itu berasal dari dalam diri siswa tersebut. Nah, di sini ada penghukum, konsekuensi, restitusi. Jadi penghukum tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan bersifat sasaran berupa hukuman fisik. Itu adalah sebagai penghukum. Konsekuensinya terencana, disepakati sesuai aturan murid, tetap tidak dibuat nyaman. Sikap guru selalu memonitor kegiatan murid. Yang ketiga, restitusi, yaitu menciptakan kondisi yang nyaman. Di sini yang kelima adalah posisi kontrol guru. Guru kita ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, contohnya penerapan 5 posisi kontrol guru itu ada kasusnya siswa datang terlambat ke sekolah. Jika kita sebagai kontrol guru, sebagai penghukum, nah kita langsung menghukum anak itu, silakan membersihkan WC atau berkeliling 10 putaran. Itu adalah posisi guru penghukum, tanpa menanyakan alasannya mengapa anak tersebut terlambat. Nah, jika guru di posisi kontrol pembuat rasa bersalah, guru tersebut akan berucap kepada anak, sudah berapa kali ibu mengatakan jangan datang terlambat, namun tetap saja terlambat. Ibu selaku wali kelas sangat kecewa. Nah, itu adalah posisi kontrol guru pembuat rasa bersalah. Nah, di sini ada sebagai teman. Kalau guru sebagai posisi kontrolnya sebagai teman, mungkin bisa diucapkan, ayo dok, ikuti aturan sekolah sekali ini aja, ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi. Itu posisi kontrol guru sebagai teman. Kalau guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya kalau datang terlambat. Nah, itu cara guru sebagai posisi kontrol pemantau. Silakan, ada yang mau menjawab? Saya rasa itu mungkin sebagai teman, karena kalimatnya itu kan tidak terlalu banyak. Mungkin. Ya, ini adalah saya kecewa sekali sama kamu. Kita lanjut, yang posisi kontrol apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini masuk kemana? Nah,
Mungkin Bapak Kepala bisa menjawabnya. Posisi kontrol ini bukan sebagai teman. Ya, benar sekali, di sini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kita menanyakan rencana. Ya, di sini kita sebagai teman, ayolah lakukan janji ibu atau bapak. Kita lanjut posisi kontrol yang terakhir. Dasar kamu pemalas, datang terlambat terus. Sana lagi lapangan sambil kali keliling. Nah, di sini posisi kontrol yang dimaksud di sini ini bisa menjawabnya. Posisi kontrol kita tentang Posisi kontrol tentang hukum. ya. Hukumlah masalahnya. Ya, terima kasih kepada Bapak. Ya, di sini adalah dasar kamu pemalas dan terlambat terus. Sana lari lapangan 10 keliling. Berarti kita menghukum anak itu secara fisik. Mungkin di antara Bapak Ibu pernah bilang seperti itu ke anak-anak. Nah, keyakinan maksudnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Jadi peraturan kelas itu dibuat oleh guru itu sendiri. Sementara keyakinan kelas kita sepakati dengan murid, itu muncul di dalam diri murid tersebut untuk mengatakan, oh saya tidak akan datang terlambat di sekolah. Berarti di situ nilai positifnya adalah kedisiplinan. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, disiplin, cara menghargai, sopan, santun. Nah, sedikit saja agar murid dengan mudah mengingatnya. Siswa dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini kita menyelesaikan permasalahan anak yang berkasus tadi, seperti datang terlambat. Yaitu yang pertama yang kita tanyakan adalah menstabilkan identitas. Kenapa dia terlambat datang ke sekolah? Mungkin ada alasannya. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Kalau kamu datang terlambat, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Nah, yaitu keyakinan kedisiplinan. Jadi, bagaimana cara kamu untuk merubah perilaku tersebut? Apakah keyakinan tersebut penting bagi kamu? Nah, seperti itu kita menanyakan keyakinan kepada anak yang sudah berbuat salah, sehingga anak tersebut bisa mencarikan solusi. Ya, mungkin saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Validasi tindakan yang salah itu seperti mungkin seperti kenapa kamu sampai datang terlambat? Mungkin jawaban murid itu mungkin saya bermain HP, saya ketiduran. Nah, kenapa kamu sampai ketiduran? Saya bermain HP sampai larut malam. Nah, apakah yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu langgar? Tentang disiplin apa yang kamu langgar? Itu disiplinnya tentang keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara kamu supaya tidak terlambat lagi? Mungkin anak ini bisa menjawab dengan mencari solusinya. Ya, saya tidak akan bermain HP lagi, Bu. Nanti saya akan tidur lebih cepat lagi supaya saya tidak akan terlambat datang ke sekolah. Nah, itu yang dimaksudkan dengan segitiga restitusi. Jadi mungkin semua guru di sini sudah melaksanakan segitiga restitusi, cuma tahapannya mungkin berbeda.
menstabilkan identitas. Tujuannya untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti perbuatan suatu kesalahan adalah hal yang wajar. Jadi manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita harus memahami kebutuhan dasar tindakan anak berbuat salah. Kenapa anak tersebut berbuat kesalahan? Kita harus memahami alasan anak melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Jadi pertanyaan yang bisa kita lontarkan kepada anak tersebut yaitu, mengapa kamu melakukan hal tersebut? Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk lagi daripada itu. Di sini adalah menanyakan keyakinan. Termotivasi intrinsik. Intrinsik ini berasal dari dalam diri siswa tersebut. Ketika langkah 1 dalam langkah 2 sukses, baiklah, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya, kertasnya sudah Ibu bagikan. Silakan tulis apa aja kesepakatan yang kamu inginkan untuk kelas kita ini. Masing-masing kamu silakan dituliskan di kertas yang sudah Ibu bagikan tersebut. Nanti kita tempelkan kesepakatan yang keinginan kamu tersebut di papan tulis. Sudah dituliskan? Silakan menulis kesepakatan apa yang kamu inginkan. Kan sudah dijelaskan kemarin. Nanti dari kesepakatan yang telah dituliskan tersebut kita ambil nanti mana yang kita jadikan keyakinan kelas. Nanti secara bergiliran ya, ke nempelkannya secara rapi. Kelompok sini sudah? Sudah. Nah, silakan kelompok mulai dari Risma, nempelkan di sini, yang rapi di atasnya. Nah, silakan lanjut. Nanti silakan Naura. Nah, terus yang rapi, susunnya yang rapi. Nanti kita pilih. Iya. Silakan. Naura boleh di belakang si Clara. Silakan ditempelkan. Nah, tempel di situ. Menulisnya jangan terbalik ya, yang ada lemnya itu di bawah. Menulisnya jangan yang ada di lemnya itu. Nah, silakan Andika tempelkan. Nanti kita pilih. Jadi kesepakatan ini harus kamu jalani dengan rasa tanggung jawab. Silakan kelompok Nabila. Silakan yang sudah. Silakan yang sudah.
Sudah semua? Sudah. Ini adalah kesepakatan dari diri kamu sendiri. Apa namanya? Yang kamu inginkan dari kelas. Jadi boleh dibacakan. Di sini ada berpakaian berseragam rapi di kelas. Apa kita sepakat dengan berseragam rapi di kelas? Sepakat. Itu tulis ya. Yang pertama, berseragam rapi. Jadi harus dijalankan dengan tanggung jawab. Yang kedua, kita lihat di sini. Tidak boleh mengejek teman. Apa kita terapkan di kelas ini? Setuju. Setuju. Kalau setuju, setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh mengejek teman. Apalagi yang ketiga itu ya berpakaian rapi, sama tadi berseragam rapi ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, bagaimana? Setuju? Setuju. Kalau setuju dilaksanakan dengan tanggung jawab. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita lihat lagi. Tidak membuang sampah sembarangan, sama ya. Tidak boleh saling mengejek, tidak boleh mengejek teman. Piket kelas harus bersih. Ya. Yang keempat, piket kelas harus bersih. Sepakat? Sepakat. Piket kelas harus bersih. Mengejek teman harus datang tepat waktu. Nah, harus datang tepat waktu. Sepakat kita? Keyakinan kelas kami yang sudah kami sepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Sucitra. Saya duduk di bangku kelas 5 SDN 12 tahun. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas senang. Membuat keyakinan kelas itu penting karena dengan membuat keyakinan kelas saya bisa lebih disiplin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dinda Semawati, duduk di kelas 5 SD 12 tahun. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas senang. Pembuatan keyakinan kelas itu penting karena dengan pembuatan keyakinan kelas saya bisa lebih disiplin lagi. Nama saya Bintang, saya duduk di kelas 5 SDN 12 tahun. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas bahagia. Pembuatan keyakinan kelas itu penting supaya saya bisa lebih menghargai guru dan teman. Nama saya Sri Mulyani, saya duduk di kelas 5 SDN 12 tahun. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas senang. Pembuatan keyakinan kelas itu penting karena dengan pembuatan keyakinan kelas saya bisa lebih disiplin lagi.